Terima kasih untuk semangat Fiber Cream Lovers yang sudah berjuang melewati beratnya tahun 2020 kemarin. Nah, sebagai kado di awal tahun, Nadia hari ini akan share resep yang pastinya cukup populer dan tidak pernah pudar popularitasnya. Kali ini Nadia akan buat bolen pisang 3 isian yang pastinya nanti Nadia akan menggunakan fiber cream yang mana fiber cream ini rendah gula dan tinggi serat, bebas laktosa, bebas gluten, dan yang pastinya 0 kolesterol. Fiber cream ini juga pastinya bisa menambahkan rasa creamy pada setiap masakan dan minuman yang kalian bikin. Pasti udah penasaran kan resep dan cara bikinnya gimana? Eits, tapi sebelumnya Nadia punya kuis nih untuk Fiber Cream Lover semuanya. Kira-kira dari kota mana sih jajanan ini lebih dikenal? Untuk jawabannya kalian bisa share di kolom komentar. Dan langsung aja kita buat bolen pisang 3 isian. Untuk step pertama, kita akan buat isiannya. Nah, karena tadi Nadia sudah sebutkan bolen pisang, otomatis kita akan membutuhkan pisang sebagai isiannya. Nah, tipsnya itu adalah yang pertama, pilih pisang yang sudah cukup matang. Nah, pisang rajanya ini kita akan proses, kita akan goreng di butter dan minyak goreng seperti ini. Pada proses ini kita akan mengeluarkan rasa manis dari pisangnya karena proses karamelisasi. Oke, langsung aja kita proses ya. Butter ini yang nantinya akan memberikan rasa yang lebih enak dan lebih legit. Langsung aja kita lelehkan dulu. Setelah tercium wangi, saatnya kita masukkan pisangnya ke dalam sini. Pastikan butternya ini, lelehan butternya ini tuh mengenai permukaan pisang. Setelah pisangnya berubah warna kecoklatan seperti ini, berarti tandanya pisangnya ini sudah mengeluarkan rasa manisnya dan sudah terkaramelisasi. Jadi sekarang kita angkat. Dan setelah seperti ini, kita sisihkan dulu dan kita akan ke proses selanjutnya. Selanjutnya kita akan membuat adonan A atau ini nanti akan jadi adonan isi. Yang kita butuhkan adalah tepung protein sedang. Di sini Nadia menggunakan butter dan akan Nadia tambahkan juga minyak sayur. Dan supaya bolen pisang kita lebih creamy, Nadia akan menambahkan fiber cream. Creamer serbaguna yang tinggi serat, rendah gula, bebas gluten dan juga bebas laktosa, dan yang pastinya 0 kolesterol. Setelah itu Nadia akan masukkan butternya. Dan untuk Fiber Cream Lovers yang punya stok butter di rumah, Nadia punya tips untuk menyimpan butter. Jadi untuk menyimpan butter itu kalian bisa tempatkan di wadah yang tertutup dan disimpan di suhu sekitar 21 sampai 25 derajat Celcius. Selanjutnya dia akan masukkan minyak sayurnya dan kita akan campur sampai rata. Setelah tercampur semua seperti ini, sekarang kita akan menimbang kurang lebih sekitar 9 gram. Disiapkan timbangan seperti ini. Oke, setelah 9 gram, kita akan bulat-bulatkan. Lakukan step ini hingga adonan habis. Oke, setelah seperti ini, kita diamkan dulu di dalam kulkas dan kita ke step selanjutnya. Selanjutnya kita akan membuat adonan B atau adonan kulitnya. Nah, sekarang kita siapkan dulu bahan-bahannya. Di sini untuk bahan kulitnya, Nadia menggunakan tepung protein tinggi dan Nadia juga menggabungkan antara butter dan juga margarin. Kemudian Nadia juga akan tambahkan air. Dan yang pastinya dia akan menambahkan fiber cream. Oke, di sini dia akan masukkan margarin
dan juga Nadia tambahkan mentega. Nah, banyak banget pertanyaan yang masuk mengenai perbedaan antara margarin dan juga mentega. Nah, di sini Nadia akan jelaskan. Untuk margarin sendiri terbuat dari lemak nabati, sedangkan untuk mentega atau butter itu terbuat dari lemak hewan. Oke, langsung aja kita campurkan semua bahannya. Untuk lebih menambahkan rasa creamy, di sini Nadia menggunakan fiber cream. Dan yang terakhir kita tambahkan air sambil sedikit demi sedikit diaduk ya. Setelah seperti ini, kita akan bagi menjadi bagian kecil seberat kurang lebih 25 gram. Setelah seperti ini, kita rapikan sedikit, kemudian lanjutkan sampai adonan habis. Oke, adonan isi dan adonan kulit kita sudah jadi. Sekarang saatnya kita menggabungkan antara dua adonan ini. Yang pertama, pastikan meja kerja kalian itu bersih. Kemudian ambil adonan kulit, kemudian ambil rolling pin dan kita pipihkan seperti ini. Setelah itu kita ambil adonan isinya dan lipat membentuk pola seperti ini ya. Kemudian pastikan ujung lipatan ini kita taruh di bagian bawah seperti ini. Nah, kemudian kita pipihkan lagi, hati-hati jangan sampai adonan isinya tadi keluar. Setelah seperti ini kita akan gulung bagian ujungnya. Nah, setelah seperti ini kita akan sisihkan dulu. Kemudian kita akan lakukan sampai semua adonannya habis, dan jangan lupa juga adonannya sudah berbentuk seperti ini untuk ditutup menggunakan plastik. Oke, sekarang kita akan potong pisang yang tadi sudah kita masak. Nah, sesuaikan untuk ukurannya dengan cetakan yang akan teman-teman pakai. Di sini Nadia nanti akan menggunakan cetakan kurang lebih ukuran 30x10. Jadi Nadia akan bagi dua pisangnya yang ujung-ujungnya sudah Nadia potong seperti ini. Kemudian jangan lupa untuk membagi seperti ini, tapi jangan sampai putus karena nanti bagian ininya akan kita tambahkan isi-isi yang lain. Oke, saatnya kita masuk ke tahap pengisian adonan. Kita akan ambil adonannya dan jangan lupa ditutup kembali. Setelah itu kita pipihkan lagi. Oke, setelah ini Nadia akan masukkan pisangnya dan Nadia akan isi dengan 3 jenis isian. Di sini Nadia menggunakan fla instan yang sudah Nadia buat sebelumnya. Kemudian Nadia juga menggunakan keju yang sudah dipotong-potong seperti ini. Dan yang terakhir Nadia menggunakan Mrs. coklat. Oke, langsung aja kita mulai dari yang isian fla ke dalam pisangnya. Setelah itu kita tutup. Nah, setelah seperti ini, rapikan bentuknya dan masukkan ke dalam loyang yang sebelumnya sudah diolesi dengan margarin dan juga sedikit tepung. Oke, kita tata seperti ini. Oke, kita lanjutkan yang lainnya. Oke, kita sudah di bagian terakhir dan Nadia akan masukkan ke loyangnya. Setelah itu, Nadia akan olesi dengan kuning telur yang sudah dikocok dan ditambahkan larutan fiber cream. Dan Nadia tambahkan sedikit pewarna kuning telur. Jadi hasilnya akan lebih cantik saat keluar dari oven. Langsung aja kita oleskan. Setelah kita olesi, Nadia akan tambahkan topping di atasnya. Letakkan di permukaannya. Oh iya, Nadia mau ingetin buat fiber cream lover semua yang suka masak tapi bingung cari inspirasi resep di mana, kalian langsung aja download aplikasi Enakpedia.
Yang terakhir Nadia mau kasih Mrs. Coklat seperti ini di atasnya. Oke, setelah selesai semuanya, saatnya kita oven di suhu 180 derajat Celcius selama kurang lebih 45 menit atau sampai bolen pisang kita matang. Kolesterol itu biasanya identik sekali sama makanan yang enak. Nah, kalau dengan fiber cream, makanan itu tetap enak tapi sehat, nggak pakai kolesterol jahat. Dan bolen pisang 3 isian kita sudah selesai. Warnanya cantik sekali dan yang pasti ini aromanya harum dan bakal enak nih kayaknya. Sekarang waktunya kita icip-icip. Nah, dia mau ambil dulu. Luarnya crispy dan Untuk resep lengkapnya, Fiber Cream Lovers bisa cek di caption atau description box di bawah ini. Dan untuk HPP-nya, teman-teman bisa cek di link di bawah ini. Sampai jumpa di Kreasi Dapur Cerdas selanjutnya. Bye! LNK, enak bisa sehat.